pendengar, apa kabar? Kembali lagi dalam Kilas Tiongkok. Kilas Tiongkok akan membahas banyak hal, mulai dari tradisi, budaya, kuliner, hingga tempat wisata. Jadi Anda bisa mendapatkan beragam informasi tentang Tiongkok. Dan inilah Kilas Tiongkok. Pertukaran budaya merupakan dialog spiritual antar bangsa. Mari mengenal Tiongkok lewat suara dalam Kilas Tiongkok bersama Adelia Astari. Halo pendengar, kembali lagi bersama Adelia Astari dalam Kilas Tiongkok. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai lukisan Tiongkok yang merupakan salah satu tradisi seni tertua yang masih eksis di dunia. Lukisan Tiongkok biasanya mengacu pada lukisan gulung dan dilukis di atas kertas atau sutra dengan menggunakan kuas mopit. Lukisan Tiongkok sebelum dinasti Ming disebut lukisan antik. Untuk membedakannya dengan lukisan di negara-negara barat, maka lukisan Tiongkok biasanya disebut dengan lukisan Tiongkok. Dua warna yang paling banyak digunakan dalam lukisan Tiongkok adalah merah dan hijau kebiruan atau warna Qing. Warna Qing adalah warna antara biru dan hijau. Tiga jenis utama dalam lukisan Tiongkok adalah lukisan potret, lukisan pemandangan alam, dan lukisan bunga dan juga burung. Lukisan potret mencermati ekspresi manusia. Lukisan pemandangan alam mencermati konsepsi artistik, sedangkan lukisan bunga dan burung harus terlihat hidup. Lukisan Tiongkok pendengar berbeda jauh dengan lukisan barat. Lukisan Tiongkok adalah kombinasi sempurna antara lukisan, puisi, kaligrafi, dan stempel. Lukisan Tiongkok lebih mementingkan keindahan dan ditampilkan melalui setiap goresan. Tipis, tebal, dan tua mudanya warna tinta sangatlah penting. Selain itu, juga terdapat banyak ruang kosong yang disisakan dalam lukisan untuk menulis puisi atau kaligrafi. Dan terakhir, dicap dengan stempel pelukis. Lukisan Tiongkok juga lebih mementingkan konsepsi artistik, tidak melukis secara realistis. Misalnya saja lukisan potret, biasanya tidak diketahui siapa tokoh yang dilukis, tapi dapat dipersepsikan sebagai pembantu wanita, wanita kaya, atau bocah nakal. Lukisan Qing Ming Sang He Tu adalah mahakarya lukisan Tiongkok yang termasuk dalam 10 mahakarya lukisan Tiongkok yang terkenal. Dan inilah pendengar yang membedakan lukisan Tiongkok dengan lukisan di negara barat, di mana dalam lukisan di negara barat tidak ada stempel, kaligrafi, dan puisi, bahkan tidak dituliskan nama lukisan dan juga pelukis. Lukisan barat biasanya menggunakan warna terang dan cahaya untuk melukis benda yang nyata. Lukisan barat kebanyakan adalah lukisan potret. Selain itu, lukisannya tidak disisakan tempat kosong untuk diisi puisi atau stempel pelukis. Namun, nama tokoh yang dituliskan sering dijadikan nama lukisan, seperti misalnya lukisan Mona Lisa. Demikian pendengar Kilas Tiongkok tentang lukisan Tiongkok. Kilas Tiongkok bersama Adelia Astari.